ada seorang ASN, peneliti, intelektual yang gaji fasilitasnya dibiayai oleh rakyat, termasuk oleh warga Muhammadiyah rakyatnya itu, tapi bisa-bisanya membuat pernyataan yang sungguh membuat miris dan marah ya. Ahmad Fauzan S. Perlu saya halalkan nggak nih darahnya semua Muhammadiyah? Apalagi Muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda kalender Islam global dan gema pembebasan. Banyak bacot emang. Sini saya bunuh kalian satu-satu. Silakan laporkan komen saya dengan ancaman pasal pembunuhan. Saya siap di penjara. Salah seorang yang membuat perdebatan selalu panas dan keras adalah Thomas Jamaluddin. Thomas dikenal sangat keras membela metode ruyat dan mengecam metode hisab. Bahkan pada titik tertentu dia menggiring pada perdebatan yang menjurus pada perpecahan. Oh, Anda nih profesor, jangan nyambi jadi buzzer gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Kisah Andi Pangerang Hasanuddin. Wow, namanya kerennya Andi Pangerang. Bukan pangeran, Pangerang Hasanuddin yang menjadi viral karena cuitannya di Twitter yang menyatakan akan membunuh warga Muhammadiyah satu persatu karena berbeda dalam menetapkan Hari Raya Idul Fitri. Terus bergulir ya, memantik kemarahan banyak pihak yang membuat orang lebih marah lagi karena Andi Pangerang Hasanuddin ini adalah seorang peneliti di BRIN, Badan apa sih BRIN itu singkatannya ya, Riset dan Inovasi Nasional. Dulu namanya LIPI. Bukan LIPI, dulu gabungan dari berbagai macam lembaga riset yang dimiliki Indonesia digabung, dilebur menjadi BRIN. Dan ketua Dewan Pengarahnya namanya Megawati Soekarno Putri, ya kan? Dahsyat sekali. Dan orang menyesalkan bagaimana sebuah lembaga intelektual semacam itu bisa diisi oleh orang-orang yang bukan cuma tidak punya bobot intelektual. Prihatin ya, dia kan peneliti ya, peneliti intelektual sebetulnya ya, tapi juga bergaya preman ya. Satu, kedua yang tidak kalah membuat marah, kok segitu intolerannya. Nah, kalau orang toleran kan bisa menerima perbedaan, dan perbedaan penetapan Idul Fitri, Ramadan, segala macam kan bukan cuma tahun 2023 ini. Itu sudah berlangsung sangat lama ya, sangat lama. Kalau nggak mau disebut puluhan tahun, minimal belasan tahun lah. Saya kira udah lebih dari 20 tahun. Dan selama ini tidak ada masalah apa-apa. Tidak ada masalah apa-apa. Baru di rezim kali ini saja, bahkan baru 2023 ini saja, ada seorang ASN, peneliti, intelektual yang gaji fasilitasnya dibiayai oleh rakyat, termasuk oleh warga Muhammadiyah rakyatnya itu, tapi bisa-bisanya membuat pernyataan yang sungguh membuat miris dan marah ya. Tapi saudara sekalian, kemudian kita juga mendengar anak ini, si Andi Pangerang Hasanuddin ini sudah diamankan ya, sudah didatangi oleh pemuda Muhammadiyah atau Kokam ya, sudah menyatakan minta maaf. Ini kan yang sudah diprediksi oleh sejumlah banyak netizen, nanti jangan-jangan dia akan minta maaf dengan apa namanya, materai 10.000. Padahal kalau kita baca ulang ya Twitternya ya, Ahmad Fauzan S. Perlu saya halalkan nggak nih darahnya semua Muhammadiyah? Apalagi Muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda kalender Islam global dan gema pembebasan. Banyak bacot emang. Sini saya bunuh kalian satu-satu. Banyak bacot memang. Sini saya bunuh kalian satu-satu ini ditulis dengan huruf kapital. Huruf besar semua. Bahkan untuk banyak bacot emang itu diberi tanda seru 1, 2, 3, 4. 4 tanda seru. Silakan laporkan komen saya dengan ancaman pasal pembunuhan.
tanda seru 3, semuanya huruf kapital, saya siap di penjara. Saya capek lihat pergaduhan kalian. Huruf besar semua juga, ada 3 tanda seru juga. Tapi kalimatnya saudara, dia menyadari bahwa cuitannya itu akan memicu kemarahan orang dan tidak mustahil akan berefek pada ranah hukum. Tapi anak ini sungguh sangat arogan, bahkan memerintahkan tanda kutip kepada netizen yang marah, yang tidak suka, silakan laporkan komen saya dengan ancaman pasal pembunuhan. Tanda seru 3, saya siap di penjara. Jadi dengan kalimat seperti ini, dengan tipografi seperti ini, ya, huruf jenis huruf gini dan tanda seru segala macam ini tidak bisa disebut dia khilaf. Itu pasti sangat sengaja. Juga dia sudah mengaku bahwa itu cuitan dia, ya kan? Dan kita belum mendengar lagi apa yang terjadi, sikap dan respon polisi ya sejauh ini. Seorang wakil ketua umum MU, ya dulu wakil ketua umum ya, sekarang Dewan Pertimbangan ya, Buya Anwar Abbas, tapi dia wakil ketua umum di Muhammadiyah, itu merasa geram. Bagaimana mungkin seorang intelektual, peneliti, ASN bisa berlaku seperti itu, ya kan? Kemudian Rektor Universitas Muhammad Jakarta, Profesor Ma'mun Murad juga seperti itu, marah juga. Dan kita semua marah, saudara. Kita semua marah. Saya sholat Id hari Jumat, dan kita sudah sangat, tadi saya ulang lagi, sudah sangat biasa kita beda dalam melaksanakan mulai Ramadan dan Idul Fitri sudah sangat biasa ya, terutama Idul Fitri. Nggak pernah ada masalah seperti sekarang ini. Nah, tapi saudara sekalian, barangkali yang agak kita lupakan adalah bagaimana seorang Adi Pangeran Hasanuddin ini bisa membuat cuitan seperti itu. Karena ternyata dia hanya merespon. Nah, merespon cuitan dari Thomas Jamaluddin. Thomas Jamaluddin ini seorang profesor juga di BRIN yang menulis begini. Aflahal mufadilah, ya sudah tidak taat keputusan pemerintah, masih minta difasilitasi tempat sholat Id. Pemerintah pun memberikan fasilitas. Ini cuitan seorang profesor, guru besar, ya. Kok bisa-bisanya seperti ini? Ini jelas memprovokasi. Dan orang yang berhasil diprovokasi, salah satunya adalah Adi Pangerang ini. Memprovokasi, saudara. Yang dimaksud dengan Twitter dia tuh, ya Muhammadiyah. Kita tahu kok Muhammadiyah di Pekalongan awalnya dan di Sukabumi, kepala daerahnya tidak mengizinkan lapangan umumnya ya digunakan untuk sholat Id hari Jumat. Tidak diizinkan. Setelah rame baru boleh kan begitu kan. Lalu dengan seperti itu banyaklah biasa karuan, kalau buzzer ya, karuan lah itu udahlah, kita nggak usah bahas makhluk hina pemakan bangkai yang kalau kata Mayor Jenderal Purnawirawan Sunarko ya, mantan Danjen Kopassus, Komandan Jenderal Kopassus, Pak Sunarko menyebutnya sebagai makhluk hina pemakan bangkai ya. Dan semua orang marah dengan para buzzer ini. Nah, ini seorang profesor berlagak seperti ini ya, karenanya ada cuitan juga misalnya seorang mantan ketua umum Muhammadiyah, pemuda Muhammadiyah maksud saya, menulis berpendapat Thomas Jamaluddin semestinya tidak melakukan provokasi di media sosialnya ya. Ini saya bacakan beritanya dari Republika ya. Mantan Ketum Pemuda Muhammadiyah nilai Thomas Jamaluddin tak bijak, perlu disanksi ya. Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan perdebatan dan pergumulan soal penetapan 1 Syawal di Indonesia tidak hanya terjadi tahun ini, sudah terjadi tahun-tahun sebelumnya. Salah seorang yang membuat perdebatan selalu panas dan keras adalah Thomas Jamaluddin. Thomas dikenal sangat keras membela metode ru'yat dan mengecam metode hisab, kata dia dalam keterangannya Senin 24 April. Seorang profesor, bos, mengecam. Kalau dia begigih membela sistem ru'yat, cara melihat hilal dengan teropong atau segala macam, monggo aja, itu hak masing-masing. Tapi kalau sampai mengecam sistem hisab, metode penghitungan dengan alat-alat, dengan ilmu felak dan segala macamnya, astronomi, ya boleh aja dong orang beda pendapat. Ya kan? Tapi dia kecam keras dan dia selalu disebut dikenal sangat keras membela metode ru'yat.
Saleh menilai sebagai ilmuwan, Thomas sangat tidak bijak. Bahkan pada titik tertentu dia menggiring pada perdebatan yang menjurus pada perpecahan. Di tingkat akar rumput hal ini sangat mencemaskan dan mengkhawatirkan. Kita baru tahu siapa Thomas ini kelakuannya ya. Dalam konteks pernyataan AP Hasanuddin, Andi Pangeran Hasanuddin, yang akan menghalalkan darah warga Muhammadiyah, Thomas juga terlibat. Bahkan dalam permohonan maafnya, AP Hasanuddin jelas menyatakan dia justru tersulut emosi karena perdebatan di kalangan netizen yang melibatkan Thomas. Dia membuat pernyataan tersebut sebagai bagian dari dukungannya pada Thomas, kata Daulay ya. Dia mengatakan perlu ditegaskan BRIN adalah sebuah lembaga negara, pembiayaannya dari APBN yang bersumber dari dana masyarakat. Karena itu seluruh program dan kegiatannya harus digunakan bagi kepentingan seluruh masyarakat, tidak boleh dibeda-bedakan. Saudara sekalian, bagaimana komentar para netizen terhadap soal ini ya? Antara lain disampaikan oleh Jondu, Jondoe, Jondu menulis, nah apa gue bilang? Biang keroknya ya si Thomas. Kalau dia nggak nulis duluan, mana mungkin kacungnya ikut-ikutan. Ya memang kalimatnya provokatif ya. Dengan mana kan sudah difasilitasi, udah nggak nurut pada pemerintah. Nggak nurut apa? Kan berpendapat boleh, Pak Profesor Thomas Jamaluddin. Masya Allah, Anda nih profesor, jangan nyambi jadi buzzer gitu loh. Apa tunjangan profesor kurang besar? Apa tunjangan profesor kurang besar? Lalu Anda mencari-cari penghasilan tambahan sebagai buzzer. Berapa harga percuitan Anda dibayar oleh orang-orang yang memang ingin memecah belah bangsa kita? Anda profesor, guru besar loh, Thomas Jamaluddin. Masya Allah. Nah, sekalian saya tidak ingin berpanjang lebar dengan tanggapan-tanggapan netizen yang tentu saja menumpahkan kemarahannya dengan berbagai cara yang mereka bisa, ya, bercuit macam tadi dengan kalimat-kalimat diksi-diksi yang mereka pilih. Tapi menurut saya polisi memang harus mengambil tindakan ya. Ini untuk menunjukkan, membuktikan bahwa polisi tidak hukum itu tidak tumpul ke atas kepada penguasa dan gerombolannya dan tajam ke bawah kepada rakyat dan para oposan. Jelas Thomas Jamaluddin adalah gerombolan penguasa istana. Kalau polisi tidak mengambil tindakan yang semestinya, dan ini sebagai provokator utama saya kira, apalagi posisinya sebagai guru besar, ini sungguh-sungguh sangat memalukan ya dan memuakkan. Polisi harus membuktikan itu ya. Pak Polisi Jenderal Sigit Listio Sigit Prabowo ya namanya ya. Sebagai Kapolri saya benar-benar berharap sampean bisa bertindak secara profesional, presisi ya, secara profesional. Mengayomi, melindungi, melayani. Anda harus mengayomi seluruh lapisan masyarakat, tidak melihat agamanya apa, tidak melihat sukunya apa, tidak melihat organisasi tempat mereka bergabung apa. Semuanya rakyat Indonesia Anda layani, Anda ayomi, Anda lindungi. Ya, pripun Mas Sigit ya. Oke, saya Edi Mulyadi untuk FNN, untuk Indonesia yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.